Assalamualaikum, hai Mam, hai Bunda, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya, dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang gak disangka-sangka, dan juga semoga kita selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga 4 orang anak. Dan di sini aktivitas aku itu masih di pagi hari ya teman-teman. Nah, ini aku baru pulang dari belanja ya teman-teman. Kebetulan minyak habis. Dan di sini aku cuman beli minyak curah ya. Aku beli setengah kilo, pas lah untuk botol minyak aku yang satu ini ya teman-teman. Kemudian aku juga ada beli kaldu ayam. Aku masih pakai si merah ya teman-teman. Maaf ya kalau aku masih pakai si merah ini karena masih gimana ya, cocoknya di lidah aku si merah ini ya teman-teman. Dan juga aku ada beli garam. Di sini aku beli garam meja ya teman-teman. Dan di sini aku refill aja juga karena memang kemarin pas aku bersih-bersih dapur aku, garam aku pun juga habis. Dan di sini untuk isiannya tuh nggak aku habiskan ya teman-teman, karena nanti sendoknya itu kalau aku masukkan semua garamnya bakalan bengkok gitu sendoknya ya teman-teman, sayang aja. Dan aku juga tadi ada beli mie instan ya, Intermie, itu 4 bungkus aja. Itu 4 bungkus Rp5.000 ya teman-teman. Dan aku juga ada beli tepung terigu. Nah, di sini sambil aku refill tepung terigu, aku juga mau goreng ikan ya teman-teman, karena aku lanjut mau masak gitu ya. Jadi sekarang itu aku belanja itu ya sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman. Apa yang habis aku belikan gitu ya teman-teman. Belum belanja bulanan seperti teman-teman gitu ya, aku belanja harian aja untuk perbumbuan juga, untuk minyak, perminyakan gitu ya teman-teman, karena memang kan pendapatan kami itu kan harian ya teman-teman, apalagi sekarang tuh jualan tuh gimana ya, kadang-kadang rame, kadang-kadang sunyi gitu ya teman-teman. Dan entah kenapa sekarang ini jualan kami itu termasuk sunyi ya teman-teman, nggak tahu kenapa beberapa hari ini ya, sekitar semingguan ini jualan kami itu sunyi, jadi pemasukan pun sedikit ya teman-teman. Jadi ya dicukup-cukupkan aja ya teman-teman ya, sepintar-pintarnya kita ya sebagai ibu rumah tangga mencukupkan apa yang diberikan sama Pak Su. Dan untuk jadi seorang pedagang itu butuh mental yang kuat ya teman-teman. Selain mental yang kuat juga harus punya modal yang kuat juga ya teman-teman, karena tidak setiap harinya barang kita laku, dan kadang-kadang juga sering sunyi ya teman-teman. Makanya mental dan modal itu harus kuat ya teman-teman. Kalau nggak kuat mungkin kami udah lama gitu ya, kami nggak jualan gitu ya teman-teman, karena udah beberapa kali kami ganti jualan ya teman-teman. Siapa yang ikuti video aku dari zaman dulu tuh, aku pernah jualan lontong ya teman-teman. Terus karena sunyi juga kami jadinya nggak jualan lontong lagi. Dan kemarin juga aku sempat jualan miso, jualan gorengan gitu ya teman-teman. Dan sama juga mungkin karena lokasi daerah tempat aku berjualan ya teman-teman, di rumah kami ini kan depannya itu sawit ya kan, makanya untuk orang lalu lalang itu kurang ya teman-teman. Terus kalau beberapa meter lagi gitu, sekitaran 1 kilometer gitu sudah sampai pajak atau pasar gitu teman-teman. Mungkin karena itu ya, tempat kami berjualan itu sunyi gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau buka pertama itu rame gitu, tapi udah beberapa sebulan atau 2 bulan kemudian itu mulailah sunyi ya teman-teman. Nggak tahu ya, katanya sih kami itu di tempat kami jualan itu auranya belum terbuka gitu ya teman-teman. Dan kalau aku sih nggak tahu kenapa ya, belum percaya gitu teman-teman, yang mistis-mistis gitu katanya perlu dibukakan auranya. Jadi kalau misalnya kita minta tolong seseorang atau orang pintar untuk dibukakan auranya, jualan kita itu kan kayak terkesan musyrik gitu ya teman-teman. Aku takut aja gitu ya teman-teman kalau misalnya harus minta
tolong sesama manusia gitu ya teman-teman. Kan kita harusnya minta tolong itu sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, beberapa orang menyarankan untuk di daerah kami itu atau di rumah kami itu atau di tempat kami jualan itu dibukakan auranya gitu, minta gitu sama orang pintar. Makanya aku agak-agak gimana gitu ya teman-teman kalau misalnya harus seperti itu. Nah, gimana nih dengan teman-teman yang sesama pedagang? Banyak di sini ya teman-teman kita yang pedagang juga ya. Pasti kalian tahu ya kan, kalau kita modal keluar, jangankan untung ya, untuk balik modal aja itu nggak ada, rasanya sedih banget ya teman-teman. Nah, jadi curhat ya kan. Oke lah, lanjut ke video ya teman-teman, nggak usah cerita yang sedih-sedih ya. Di sini aku mau masak apa ya? Oh ya, di sini aku mau bikin sambal lado. Di sini aku mau masak ikan tongkol sambal lado ya teman-teman. Dan ini ikan itu kemarin ya Pak Su yang beli. Dan aku cuman masak aja ya teman-teman. Nah, ini aku mau chopper dulu untuk sambalnya. Tak kenapa ya teman-teman, semenjak mempunyai chopper ini aku seneng banget. Rasaku kalau pakai chopper itu ya teman-teman, selain gampang untuk membersihkannya juga cepat gitu ya teman-teman. Dan hasil untuk halusnya cabenya itu yang dihaluskan itu sesuai keinginan kita ya teman-teman, apa mau kasar, apa mau halus juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini tadi sambil aku goreng ikan juga aku mau masak bayam, bening bayam gitu ya teman-teman, tapi aku tambahkan bakso. Nah, seperti ini ya teman-teman, bening bayam dan bakso. Tadi tuh aku beli baksonya itu Rp5.000 ya teman-teman. Kalau untuk bayamnya itu Rp3.000, dan untuk ikannya itu nggak sampai sekilo ya, itu sekitaran 15.000 ya teman-teman. Jadi hari ini tidak sampai 30.000 ya teman-teman. Total untuk masak hari ini budgetnya itu sekitar 23.000 ya teman-teman, nggak sampai 25.000, alhamdulillah. Tapi itu belum termasuk cabai, bawang ya teman-teman, minyak juga ya teman-teman, karena itu memang udah ada ya untuk bahan-bahannya. Dan ini untuk 6 orang makan ya teman-teman. Untuk ikannya itu ada yang aku goreng aja, ada sebagian yang aku sambal gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ikan sambalnya aku, Pak Su dan kakak Naya bisa makan. Dan untuk ikan gorengnya untuk adik Novia dan si kembar ya teman-teman. Dan itu untuk sayur bayamnya aku ada sisihkan separuh untuk nanti sore dimasak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini bisa 2 kali makan untuk 6 orang ya teman-teman. Alhamdulillah, disyukurin aja ya teman-teman. Budgetnya cuma 25.000 gitu ya teman-teman, nggak sampai 30.000, alhamdulillah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk ikannya itu lumayan banyak karena ikannya ukuran besar dan aku potong kecil-kecil gitu ya teman-teman, biar banyak kan gitu. Dan ini aku masih bisa bagi mertua aku lagi ya teman-teman, alhamdulillah. Nah teman-teman, gimana nih video aku dari tadi, ngoceh aja aku sampai lupa nih sapa-sapa kalian hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang telah menonton video aku, yang telah mengklik video aku, yang sudah komen, yang selalu share video aku di tab komunitas kalian. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku dan baru saja bergabung di channel YouTube aku, salam kenal dari aku, ibu dari 4 orang anak. Di sini aku share aktivitasku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka dan bantu dan support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen. Jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.